Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Hidayat, mahasiswa semester 5 Universitas Islam Al-Ihya, Prodi PAI, Fakultas Ilmu Keislaman. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa soal UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Baik, Psikologi Pendidikan adalah suatu cabang ilmu psikologi yang membahas mengenai keadaan psikologis atau tingkah laku yang terjadi pada proses pembelajaran dan pendidikan. Nah, manfaat mempelajari psikologi pendidikan adalah psikologi pendidikan sebagai pendekatan terhadap peserta didik. Nah, dengan mempelajari psikologi pendidikan, kita dapat mengetahui karakteristik peserta didik, sehingga kita dapat lebih mudah mengembangkan proses pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, lalu menyesuaikan metode pembelajaran apa yang cocok untuk digunakan. Kemudian, ruang lingkup dari psikologi pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Yang terpenting adalah di sana terdapat suatu interaksi antara pengajar dan murid-muridnya. Kemudian metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan adalah ada beberapa metode. Yang pertama, metode observasi, kemudian metode klinis, kemudian metode tes, metode ilmiah, dan metode eksperimen. Next. Nah, tema yang saya pilih adalah tema berpikir. Berpikir adalah proses mental yang bertujuan untuk menghasilkan atau memecahkan suatu masalah. Berpikir merupakan aktivitas kognitif mengenai pemahaman dan pengetahuan yang sebelumnya telah kita dapati, yang diproses dalam sistem kognitif yang kemudian menghasilkan suatu ide atau gagasan yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, implikasinya dalam proses pembelajaran adalah di dalam proses pembelajaran tentu kita tidak terlepas dari yang namanya proses berpikir. Nah, di dalam proses pembelajaran kita dituntut untuk berpikir, memproses pengetahuan-pengetahuan yang telah kita dapati dengan pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Yang kemudian bila kita aktif dalam berpikir pada saat pembelajaran, kita dapat mencermati atau mengambil suatu kesimpulan dalam proses pembelajaran yang kemudian akan menjadi suatu investasi pengetahuan dalam memori kita. Nah, dengan berpikir juga kita akan melatih otak kita supaya menjadi orang yang cerdas. Soal nomor 3. Nah, memang pada saat pandemi ini kita dituntut untuk banyak di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan mengajar pun di rumah. Namun, psikologi pendidikan tetap mempunyai andil atau peran dalam proses pembelajaran di rumah. Contohnya adalah kita sebagai guru
menanyakan kepada wali murid atau orang tua murid mengenai proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik di rumah. Nah, apakah ada kendala mengenai motivasi belajarnya, atau ada kesulitan dalam belajar, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Nah, dengan itu kita dapat mengetahui keadaan psikologis dari peserta didik pada proses pembelajaran di rumah. Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai pendidik kita harus menyesuaikan pemberian tugas-tugas pembelajaran dengan menyesuaikan keadaan peserta didik pada saat pembelajaran di rumah.